Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Jamil Fuadi. Bapak di sini berposisi sebagai guru di bidang pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, adapun Bapak kebagian untuk materi di MPLS kali ini itu adalah tentang materi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita lanjut, oke, Bapak instruksikan. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi, kita pastikan bahwasannya kalian semua yang sedang mengikuti MPLS online ini mengikuti kegiatan materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Yang dimana materi yang akan Bapak sampaikan di sini yaitu tentang pengenalan lingkungan sekolah. Sambil kalian pantau terus di ponselnya. Oke. Jadi materi pengenalan lingkungan sekolah ini adalah yang akan Bapak sampaikan siapa yang tahu tentang arti dan makna dari wawasan, wiyata, mandala. Jadi materi inilah yang akan Bapak angkat pada materi pengenalan lingkungan sekolah. Yang dimana ada wawasan, ada wiyata, ada mandala. Jadi 3 poin tersebut ya. Arti dari wawasan, wiyata, dan mandala pada materi MPLS yang Bapak sampaikan kepada kalian. Yang dimana wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Dan yang kedua, wiyata itu adalah artinya pendidikan. Kemudian yang ketiga, mandala. Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Jadi, dari ketiga hal tersebut, yang pertama itu ada wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi, yang keduanya itu adalah wiyata. Wiyata itu adalah artinya pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah sesuatu yang akan kalian dapatkan ketika kalian berada di lingkungan sekolah, yaitu materi-materi dari setiap pelajaran. Itu adalah suatu pendidikan yang kalian laksanakan di dalam suatu ruangan atau ruang lingkup sekolah. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah mandala. Mandala itu apa sih, Pak? Nah, mandala di sini itu adalah tempat atau lingkungan yang Bapak bisa jelaskan kepada kalian itu berarti mandala itu adalah lingkungan sekolah atau tempat sekolah kita. Nih, ruangan sekolah kita itu misalkan ruang kelas atau misalkan ada ruang kantor, ada ruang lab, ada ruang perpustakaan, itu masuknya ke dalam artian mandala. Jadi, adapun misalkan wawasan, wiyata, mandala itu memiliki arti dari masing-masing. Jadi semuanya paham ya. Nah, untuk wiyata, wiyata itu tadi adalah artinya apa? Pendidikan. Jadi sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang harus diterapkan oleh kalian nanti pada saat masuk ke lingkungan sekolah. Lalu kemudian dari setiap artian tadi itu yang 3 poin memiliki unsur-unsurnya. Nah, adapun unsur-unsur wiyata di sini, yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Terus yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan. Jadi terlaksananya suatu pendidikan yang di ruang lingkupnya itu sekolah, itu tetap harus dikepalai oleh satu orang kepala, yaitu yang namanya kepala sekolah. Kemudian di poin yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Jadi harus ada nih terjalin komunikasi antara pihak orang tua siswa atau yang sering kalian tahu itu adalah wali murid dengan kerjasama juga dengan guru. Jadi guru harus selalu koordinasi dengan orang tua supaya apa?
supaya unsur pembelajaran itu tersampaikan kepada anak. Apalagi di era pandemi sekarang, khususnya pada saat COVID-19 ini, seluruh sekolah itu menerapkan protokol PJJ atau pelajaran jarak jauh, yang dimana gurunya di sekolah, siswanya ada yang di rumah, gitu. Atau mungkin di luar rumah juga banyak. Nah, perlu adanya kaitan erat antara guru dan juga orang tua atau wali murid, ini harus selalu berkesinambungan. Apalagi pada masa pandemi ini harus selalu komunikasi misalkan ada tugas dari sekolah yang disampaikan melalui WhatsApp orang tuanya dan itu harus diberitahukan kepada anaknya atau kepada siswanya. Nah, itulah yang harus dilaksanakan antara kerjasama orang tua dan juga guru. Kemudian poin yang keempat itu, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, jadi ini perlu diterapkan oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 21, baik yang kakak tingkatnya maupun adik kelasnya atau yang hari ini sedang melaksanakan MPLS, sangat perlu untuk menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi tidak boleh ya, misalkan ada yang di sini saudaranya jadi guru, atau misalkan di sini ada yang kakaknya menjadi guru di SMA Negeri 2. Mentang-mentang ada saudaranya, tiba-tiba manggil ke gurunya tersebut dengan panggilan nama atau dengan panggilan biasanya di lingkungan rumah. Tidak boleh. Jadi harus dibedakan mana posisi pada saat masih di lingkungan sekolah dan mana pada saat di luar lingkungan sekolah, baik pun di rumah. Ataupun seandainya walaupun memang sudah di lingkungan rumah, tetap harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, paling tidak dengan panggilan yang sopan. Kemudian dari unsur Wiyata Mandala untuk poin yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, maksudnya apa nih dari poin yang kelima? Sekolah itu tidak mungkin bisa berjalan atau tidak mungkin bisa tersebar luas nama baiknya dari segi prestasinya jikalau tidak ada komunikasi dengan warga masyarakat sekitar. Warga masyarakat sekitar itu siapa, Pak? Nah, warga masyarakat sekitar itu adalah orang yang berada di lingkungan terdekat di area sekolah. Termasuk warga sekolah pun, itu baik dari kepala sekolah, guru, TU, tenaga pendidikan yang lain, dan juga misalkan ada tenaga pembersih, ada OB, ada siswa-siswi, ada kantin, itu merupakan semuanya warga sekolah. Adapun masyarakatnya itu ada di luar lingkungan sekolah yang rumahnya bertetanggaan dengan sekolah. Nah, perlu adanya kesinambungan antara masyarakat dengan sekolah. Karena tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, sudah tentu sekolah itu tidak akan bisa menjadi sebesar sekarang. Jadi, warga masyarakat pun harus mendukung dengan adanya sekolah. Jadi, ada 5 unsur dari Wiyata Mandala ya. Jadi ada 5 unsur itu. Nah, itulah yang harus kita pegang. Kemudian sekolah dan fungsinya. Nah, pada poin sekolah dan fungsinya di sini adalah sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan. Nah, adapun poin-poin dari membina dan mengembangkan di sini yaitu yang pertama, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Kemudian yang ketiga, hubungan antar manusia dan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Lalu untuk poin yang keempat adalah kemampuan berkarya
dari siswa-siswinya. Tentu kemampuan berkarya ini harus diasah. Biasanya itu melalui apa, Pak? Melalui pembelajaran-pembelajaran dari setiap mata pelajaran masing-masing. Itulah yang nanti akan mempraktekkan. Ada materi apa, ada praktek apa, nah disitulah kalian harus dituntut bisa berkarya. Jadi ada 4 poin ya dari sekolah dan fungsinya. Lalu fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Dan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, sekarang ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada guru dan siswa. Yang pertama nih ya, untuk poin pertama, adanya guru dan siswa, adanya kegiatan pembelajaran di ruang kelas yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Lalu yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi kita memiliki 3 poin dari ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, juga sekolah pun memiliki prinsip. Adapun prinsipnya itu ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Untuk prinsip sekolah yang pertama, yaitu ada sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi setiap stakeholder-nya. Lalu yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemudian yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Kemudian untuk poin yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan juga yang lain-lainnya. Jadi kita memiliki 6 poin pada prinsip-prinsip sekolah. Lalu poin yang selanjutnya masih di dalam prinsip sekolah ya. Tadi yang Bapak baru jelaskan baru 6. Yang selanjutnya itu poin ke-7, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, dan cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya pada yang kekurangan merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk dalam lingkungan sekolah. Kemudian poin yang 8, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Yang dimana salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Nah, sekarang atau pada saat setelah MPLS ini selesai, nah di poin yang ke-8 inilah dalam prinsip sekolah, siswa-siswi harus bisa belajar secara mandiri. Apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, khususnya untuk di negara kita. Kemudian prinsip sekolah yang poin 9, yaitu ada tentang sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society.
sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, itulah prinsip sekolah pada poin yang ke-9. Kemudian, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Nah, dijadikan sebagai tempat apa? Ada yang tahu? Oke. Jadi sekolah itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama untuk ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kalau misalkan adik-adik semuanya yang saat ini sedang di rumah, sedang menyaksikan MPLS, misalkan sering di Instagramnya itu sering mengendorse atau banyak misalkan yang followersnya itu banyak menjadikan sekolah itu tempat endorse. Nah, endorse-nya itu bukan tentang pendidikan, tapi tentang apa produk-produk, misalkan kecantikan lah untuk perempuan, atau misalkan stylish baju atau sepatu untuk yang laki-laki. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat untuk ajang penjualan produk atau perniagaan. Yang kedua, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat untuk sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Itu adalah hal yang wajib karena seluruh siswa tidak boleh, khususnya untuk yang laki-laki, tidak boleh ada yang merokok, apalagi di lingkungan SMA Negeri 2 Setu. Kemudian ada propaganda politik atau kampanye. Nah, jadi di dalam pendidikan itu tidak boleh ada yang namanya propaganda politik atau misalkan orang yang bawa-bawa partai yang di luar itu tidak boleh dibawa kepada lingkungan sekolah. Poin yang selanjutnya atau yang keempat yaitu adalah tidak boleh adanya penyebaran aliran sesat atau penyebar luas aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Bapak rasa kalian semuanya sudah paham ya tentang penyebaran aliran sesat. Jadi itu sangat tidak diperkenankan berada di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Biasanya banyak sinetron-sinetron di televisi kita yang menggunakan sekolah. Nah, itu harus ada dan perlu izin dari pemerintah daerah ya atau dari lembaga terkait. Poin yang seterusnya yaitu poin yang ke-6 yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, jadi Bapak sangat tidak menganjurkan bila mana ada di antara siswa-siswi Bapak, mohon maaf, misalkan di luarnya suka atau hobinya itu apa-apa tawuran, salah sedikit tawuran. Nah, ini adalah kegiatan yang sangat tidak dianjurkan oleh pihak sekolah. Dan bila mana ada yang terkelihatan seperti itu, akan ada sanksi dari sekolah yang menanti untuk kalian. Jadi mau pilih yang mana? Silahkan. Baik, itulah beberapa materi dari pengenalan lingkungan sekolah. Dan seterusnya atau selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini. Setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah.
membentuk jaring-jaring pengawas atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat masa orientasi siswa. Jadi sudah tidak ada lagi perpeloncoan pada kegiatan MPLS atau yang sering kalian dengar itu adalah masa orientasi siswa atau MOS. Ya. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya itu diperbolehkan. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan itu juga diperbolehkan oleh pihak sekolah, atau mungkin kalian sering dengar dengan bahasa atau istilah class meeting. Nah, itu biasanya sering dilaksanakan pada saat akhir-akhir setelah kegiatan awal semester atau akhir semester setelah ujian kenaikan semester ya. Kemudian ada peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Jadi berangkat sekolah diawali dengan tertib, ketika pulang pun sama, kita harus juga tertib. Tidak boleh ada yang berasa rusuh. Kemudian masih yang tadi juga mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Jadi ketika misalkan tadi terjadi suatu masalah sepertinya ada masalah tawuran, jadi itu harus didamaikan antara pihak orang tua maupun dari pihak sekolah. Kemudian membatasi area tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu yang baru. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar atau sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikuti para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini biasanya dilaksanakan oleh PK dari pihak sekolah masing-masing ya. Baik, sekian anak-anak. Jadi itulah arti dan makna dari pengenalan lingkungan sekolah yang Bapak sampaikan kepada kalian dari materi tentang wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala. Jadi semuanya ada tiga poin. Dari mana tiga poin tersebut? Yang dimana wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Adapun wiyata di sini adalah tentang pendidikan, dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi untuk yang menyaksikan materi yang Bapak sampaikan di sini, tetap standby di ponselnya, tetap ikuti YouTube channel SMA Negeri 21 untuk melaksanakan kegiatan MPLS, dan di akhir materi pasti akan ada kuis yang nantinya akan disampaikan oleh kakak-kakak kelasnya. Dari Bapak, untuk pengenalan materi lingkungan sekolah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Bapak. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan tentang materi pengenalan lingkungan sekolah, yang dimana SMA Negeri 21, Bapak hari ini akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang dimiliki oleh sekolah kita. Adapun organisasinya, Bapak juga akan sampaikan. Oleh karenanya, tetap standby di ponsel dan ikuti kegiatan MPLS ini ya. SMA Negeri 21 alhamdulillah sudah berjalan hampir mau 3 tahun, dan ini adalah angkatan yang ketiga Bapak melaksanakan kegiatan MPLS. Adapun untuk kesannya sangat berkesan sekali tentunya untuk MPLS di tahun sekarang. Apalagi pada pelaksanaannya kita harus secara daring atau secara online. Nah, inilah yang menurut Bapak menjadi suatu hal yang menjadi sangat luar biasa.
Nah, baik, lanjut lagi. Bapak di sini akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMA Negeri 21 dan juga organisasi apa aja Pak yang sudah ada di SMA Negeri 21. Nah, buat adik-adik kelas yang di sini baru masuk untuk kelas 10-nya, untuk kalian boleh mengikuti eskul-eskul yang sudah dimiliki oleh SMA Negeri 21. Adapun eskulnya berikut Bapak sampaikan. Yang pertama, eskul yang dimiliki oleh SMA Negeri 21 itu adalah Paskibra. Nah, Paskibra sudah dirintis dari awal tahun berdirinya SMA Negeri 21. Adapun awal dari minatnya itu sangat sudah banyak. Dan Paskibra diprakarsai oleh guru pertama kita itu yaitu oleh Bapak Sony Power Sihombing yang kemarin juga sudah menyampaikan materi kepada kalian. Ini adalah yang pertama memprakarsai sebagai pembina pertama. Terus yang selanjutnya untuk tahun selanjutnya sudah terjadi pergantian pembina yang dimana sekarang sudah dipegang oleh Ibu Rika Rahmawati yang kemarin pun sudah menyampaikan materi kepada kalian. Tentu pasti kalian sudah kenal ya, mana Bapak Sony, mana Ibu Rika. Paskibra di sini sudah banyak mengikuti event-event sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain. Untuk tingkat SMA, alhamdulillah prestasi yang dibawa oleh anggota Paskibra kita sudah banyak, terutama untuk di lingkungan Kecamatan Setu. Kita juga sudah bisa bersaing dengan Paskibranya dari SMA 1. Kemudian yang kedua itu ada kemudian yang kedua, eskul yang dimiliki oleh SMA Negeri 21 itu adalah eskul apa? Eskul ekstrakurikuler kesenian, yang dimana Bapak pembinanya itu diprakarsai oleh Bapak Asep Suhendar. Nah, Bapak Asep Suhendar ini adalah guru kesenian yang dimana sekaligus memegang eskul kesenian di SMA Negeri 21 ini. Jadi yang sudah dimiliki oleh eskul kesenian itu adalah seni tariknya itu sering diolah, terutama seni musik pun bebas, ada permainan gitar, ada angklung, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini adalah program kerja dari eskul seni ya, yang diprakarsai oleh Bapak Asep Suhendar. Oke ya. Lalu kemudian eskul yang ketiga yang dimiliki oleh SMA Negeri 21 itu adalah eskul Rohis atau Rohani Islam. Yang dimana untuk eskul Rohis ini pun sama, semua eskul berdirinya pada tahun angkatan pertama. Ya, yang dimana ini sendiri diprakarsai oleh Bapak sendiri, yaitu Bapak Muhammad Jamil Fuadi. Bapak sekaligus sebagai pembina dari eskul Rohis. Adapun eskul Rohis ini kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Setu maupun di daerah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Untuk eskul Rohis sendiri yang sering kita laksanakan itu adalah tentang khutbah atau tentang tahfidz, hafalan-hafalan Al-Quran, itu yang sering kita laksanakan. Kemudian dari Rohis pun sendiri sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan di sekolah lain, ya, untuk menambah bakat dan minat, terutama pengalaman dari setiap atau seluruh anggotanya. Adapun yang seni musiknya kita juga memiliki marawis, yang dimana marawis ini pun baru kita awali di tahun keduanya, sampai hampir sebelum pandemi kita juga belum sempat lagi melaksanakan kegiatan marawis ya, atau latihan marawis, tapi alhamdulillah semuanya
berjalan dari seluruh eskul yang ada, mulai dari tadi yang Bapak sudah jelaskan, Paskibra, ada kesenian, ada rohis, semuanya sebelum pada masa pandemi, alhamdulillahnya aktif dan selalu bergulir atau selalu berjalan. Ini adalah sedikit tentang program kerja yang ada di eskul rohis. Tahap sama untuk pengurusannya, yang dimana untuk ketuanya itu ada Kak Arif, ada Kak Ilmi, Kak Natasha, Kak Engkai, Kak Karina, Kak Andi, dan Kak Anaya. Oke, ini adalah program kerja dari rohis. Kemudian eskul yang selanjutnya yaitu ada PMR atau Palang Merah Remaja. Jadi SMA Negeri 2 Setu pun memiliki palang merahnya, yang dimana ini pun sama berdiri pada angkatan pertama atau tahun pertama berdirinya SMA 2 Setu, begitupun dengan eskul-eskul yang sudah dimilikinya. Jadi PMR ini diprakarsai oleh siapa? Oleh Ibu Rika, yang dimana Ibu Rika adalah pembina pertama sampai sekarang pun masih menjabat sebagai pembina dari PMR dan juga merangkap jabatan sebagai pembina Paskibra. Jadi Paskibra pembinanya itu yang sekarang adalah Ibu Rika, yang kemudian PMR pun sekarang dipegang dan dibina oleh Ibu Rika. Jadi jikalau ada dari adik-adik kelas nanti yang berminat untuk masuk Paskibra dan PMR, nanti bisa langsung menghubungi Ibu Rika. Baik, itu ya, itu adalah PMR. Untuk PMR sendiri kita sering mengadakan penggalangan dana atau santunan-santunan ketika ada musibah, banjir, terutama yang pernah kita kunjungi itu adalah bersama rekan-rekan eskul dan organisasi yang ada di sekolah. Kita pernah datang ke daerah ujung Bekasi, tepatnya ke daerah Babelan sana. Jadi kita pernah melaksanakan kegiatan bakti sosial yang diprakarsai oleh PMR dan rekan-rekan OSIS dan juga eskul-eskul yang lainnya untuk mengadakan sumbangan. Kita berangkat ke sana dan alhamdulillah itu banyak sudah kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota PMR, termasuk santunan-santunan kepada yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah untuk semua eskul semuanya aktif berjalan ya. Kemudian eskul selanjutnya yaitu adalah eskul olahraga, yang dimana eskul olahraga ini diprakarsai oleh Bapak Marjali atau sering dikenal dengan Bapak Jali di sini ya, tapi bukan goyang jali ya. Jadi Pak Jali. Jadi Pak Jali di sini itu adalah memegang sebagai pembina olahraga di SMA Negeri 2 Setu, sekaligus guru olahraganya juga. Untuk olahraga di sini, eskul kita sudah banyak membuka cabang. Ada cabang eskul voli, ada futsal, ada badminton. Bagi adik-adik yang semuanya tertarik untuk memasuki eskul olahraga, bisa menghubungi langsung ke Pak Jali atau minta kontak kepada kakak kelasnya untuk bisa memasukkan kepada eskul olahraga. Jadi itu tadi ya, ada eskul apa saja yang ada di SMA Negeri 2 Setu? Coba sebutkan, siapa yang tahu? Jadi yang pertama itu tadi ada eskul Paskibra. Kemudian yang kedua itu ada eskul kesenian. Kemudian yang ketiga itu ada eskul rohis. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada eskul apa tadi? Ada eskul PMR. Lalu yang kelima itu ada eskul olahraga. Nah, dari kelima eskul itu ada lagi eskul yang terbaru yang diprakarsai oleh Bapak Wawan Setiawan. Nah, eskul apa itu? Ada yang tahu di sini? Nah, jadi Bapak Wawan di sini mengampu sebagai pembina dari eskul pramuka, ya. Jadi kita pun sama memiliki eskul pramuka yang dimana gudeg kita sedang diproses oleh Bapak Wawan dan kakak-kakak kelasnya atau kakak-kakak seniornya. Jadi untuk memperlancar kegiatan yang selalu diadakan oleh pramuka di sini.
Untuk pramuka wajib pun, alhamdulillah kita berjalan aktif yang sering dilaksanakan pada hari Kamis. Adapun untuk ekskul pramukanya, itu biasanya kita laksanakan pada hari Sabtu. Begitupun dengan ekskul-ekskul yang lainnya. Jadi kita pun sama memiliki pramuka wajib dan juga memiliki ekskulnya tersendiri dari pramuka. Jadi total keseluruhannya coba ada berapa ekskul kita? Jadi ada 6 ekskul yang kita miliki. Yang pertama itu adalah paskibra, yang kedua ada kesenian, yang ketiga ada PMR, ada olahraga, ada rohis, dan juga ada pramuka. Jadi ada 6 ekskul yang dimiliki oleh SMA Negeri 21. Lalu kemudian ada yang bertanya-tanya pasti, Pak, dulu saya di sekolah waktu SMP kita punya organisasi siswa intrasekolah atau yang sering dikenal dengan OSIS. Ada nggak sih Pak OSIS di SMA Negeri 21? Tentu ada dong. Kita sudah memiliki OSIS dari tahun angkatan pertama sejak berdirinya SMA Negeri 21. Jadi kita tahun pertama pun sudah memiliki anggota OSIS tersendiri yang dimana awalnya itu adalah tahun pertama yang diketuai oleh Karista, ya. Jadi dulu angkatan pertama itu diketuai oleh Karista dan kebetulan yang memprakarsainya itu adalah dari pihak sekolah Bapak UNED atau Pak Kusnedi, dan kemudian memang sekaligus yang menjadi pembinanya itu Bapak tersendiri, ya. Jadi Bapak sebagai pembina dari organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, ya. Lalu kemudian untuk tahun keduanya sudah dipegang oleh Kalintang yang sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua OSIS dan dibantu dengan rekan-rekan anggota yang lainnya. Dan untuk yang tahun ketiga, kapan kita akan melaksanakan pemilu lagi? Karena mungkin masih di masa pandemi ini, sementara akan tetap dipegang oleh Kalintang dan juga rekan-rekan kakak-kakak seniornya atau kakak-kakak kelasnya, ya. Kemudian Pak, bagaimana kalau misalkan OSIS kita sudah berjalan hampir mau 2 tahun lebih. Kalau sama sekarang berarti 2 tahun jalan, ya. Kalau untuk yang lainnya ada lagi nggak Pak? Tentu ada. Kita memiliki MPK juga. Nah, kalau MPK kita baru berjalan 1 tahun ini, yang dimana memang berjalannya itu tahun pertama kita baru masih ada OSIS, lalu kemudian tahun yang kedua barulah kita mengadakan pemilu untuk pemilihan MPK, ya. Jadi kita baru memiliki MPK di tahun kedua, yang dimana tetap diprakarsai oleh Bapak sendiri dan diketuai oleh Kak Bagus Wicaksono. Jadi Kak Bagus di sini itu sebagai ketua dari MPK, dan untuk Kalintang itu sebagai ketua dari OSIS SMA Negeri 21. Nah, adapun untuk OSIS Bapak memiliki 32 anggota lebih. Adapun untuk MPK Bapak memiliki 15 anggota, yang dimana Bapak ambil beberapa siswa atau 1-2 orang siswa dari kelas 10 tahun kedua. Sisanya adalah formatur dari OSIS angkatan pertama. Adapun untuk OSIS, untuk ketua yang sekarang dipegang oleh Kalintang, untuk formatur itu Bapak ambil dari anggota OSIS pertama. Adapun anggota-anggota yang di bawahnya itu yang dibimbing oleh Kalintang, itu ada beberapa siswa juga dari anak kelas 10, orang lebih 2-3 orang Bapak ambil dari setiap kelasnya. Ada yang mewakili dari setiap kelas, karena kalau angkatan pertama kita memiliki kelas IPA semuanya. Jadi angkatan pertama di SMA Negeri 21 semua kelas itu adalah kelas IPA. Lalu kemudian angkatan yang kedua itu ada 2 kelas. 2 kelas IPA dan 2 kelas IPS. Jadi untuk anggota OSIS di Bapak, dari setiap kelas IPA dan IPS itu Bapak ambil 2-3 orang, satu kelasnya itu ada selalu mewakili kelas. Begitupun
di anggota OSIS dan begitu pun untuk di MPK ya. Jadi nanti penerusnya sudah ada dari angkatan yang kedua jikalau nanti ingin menjadi formatur gitu. Jadi jikalau nanti ingin jadi formatur di angkatan kedua karena Bapak ambil anggota OSIS kelas 10-nya kemarin, berarti akan ada kesempatan untuk menjadi anggota formatur atau jadi ketua, jadi wakil, jadi bendahara, jadi sekretaris, itu pasti akan memiliki kesempatan. Karena Bapak akan meregenerasi terus menerus seiring berjalannya waktu sampai majunya organisasi yang dimiliki oleh SMA Negeri 21. Itu dari segi OSIS, baik pun dari segi MPK. Akan tetapi kalau MPK kemarin yang Bapak ambil itu adalah dari formatur OSIS sebelumnya. Jadi yang formatur OSIS itu adalah ketua, wakil, sekretaris bendahara itu Bapak calonkan untuk menjadi calon di ketua MPK juga gitu. Tapi berbeda ketua, kalau OSIS angkatan pertama itu ketuanya Karista, tapi pada saat naik untuk ke MPK, ketua OSIS, ketua MPK yang dilaksanakan pada saat pemilu itu sudah beralih kepada Kak Bagus, gitu ya. Untuk regenerasi MPK pun ada dari kelas 10-nya. Jadi nanti dari kelas 10 ini bisa mencalonkan menjadi anggota formatur MPK yang sedang ada di organisasi MPK baik maupun yang ada di OSIS. Jadi yang di OSIS pun walaupun angkatan kedua masih jadi anggota, tapi boleh untuk misalkan pindah menjadi MPK. Yang penting asal ada komitmen. Jadi tidak asal numpang nama setelah sudah masuk ke MPK atau maupun sudah masuk OSIS, tiba-tiba di dalam tidak aktif untuk menjalankan organisasinya atau hanya untuk ikut-ikutan saja atau hanya untuk numpang nama. Jadi Bapak tidak menerima anggota OSIS dan MPK Bapak yang hanya untuk seperti itu. Jadi yang Bapak sarankan, yang Bapak saring dari setiap pada saat pencalonan itu adalah memang orang-orang yang atau siswa-siswi Bapak yang berkomitmen ingin memajukan SMA Negeri 21. Jadi pada saat masuk ke OSIS dan MPK itu tentunya nanti akan aktif di dalamnya. Oleh karena itu, bagi yang masuk ke OSIS dan MPK yang memang di luarnya pun mengikuti eskul, Bapak sarankan untuk bisa membagi waktu dan memang harus ada yang diprioritaskan gitu. Jadi ketika memang momennya atau eventnya lagi ada event kegiatan OSIS atau MPK, jadi Bapak sarankan untuk fokus terlebih dahulu untuk kegiatan itu. Adapun misalkan momennya dan eventnya lagi ada di eskul, nah baru itu Bapak perbolehkan silakan untuk mengikuti eskul yang sedang berjalan. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu, atur waktu, di mana waktu untuk pembelajaran, di mana waktu untuk eskul, dan di mana waktu untuk berorganisasi. Karena ilmu itu tidak hanya bisa diambil di dalam kelas, baik merupakan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, tapi ilmu itu bisa didapat juga dari segi eskul dan juga dari segi berorganisasi. Dan ada yang memiliki bukan kesempatan, tapi memiliki nilai plus bagi siswa-siswi Bapak yang ingin mendaftarkan dirinya untuk masuk ke organisasi, baik OSIS maupun MPK. Pertama, untuk di OSIS, nilai plusnya itu banyak. Dan di MPK pun sama, memiliki nilai plus banyak. Tapi Bapak sarankan aktiflah di kedua organisasi ini. Karena dari setiap organisasi ini memiliki kuota tersendiri jikalau nanti dari adik-adik semuanya ingin meneruskan setelah lulus SMA itu ke jenjang perkuliahan. Jadi nanti masuk universitas negeri itu ada jalur organisasi sekolah. Misalkan ada yang aktif dulunya itu di OSIS. Itu dengan aktif di OSIS pasti akan ada sertifikat pendukung yang itu akan membantu nanti adik-adik semuanya untuk masuk universitas negeri khususnya dan umumnya untuk universitas yang lain baik swasta atau negeri. Apalagi yang adik-adik mau masuk ke kedinasan. Dan di MPK pun sama. Jikalau adik-adik pengen masuk MPK, kita pun didukung dengan sertifikat-sertifikat yang dimana itu akan membantu untuk adik-adik semuanya jikalau ingin meneruskan setelah lulus SMA masuk ke perguruan tinggi negeri atau tinggi swasta. Jadi itu sangat membantu untuk adik-adik menjadi nilai yang plus, ya bukan plus tapi nilai plus
dari sokongan sertifikat yang adik-adik semuanya miliki ya. Dan untuk universitas negeri yang Bapak ketahui, ada juga jalur khusus untuk ketua OSIS. Jadi universitas negeri itu memiliki jalur khusus untuk yang ketua OSIS. Jadi yang ketua OSIS dibuktikan dengan sertifikat yang dia miliki, dengan SK yang dia miliki, itu otomatis akan bisa masuk universitas negeri. Memang itu adalah jalur yang disediakan khusus untuk ketua OSIS. Ya, itu adalah nilai plus yang dimiliki oleh ketua OSIS. Jadi pesankan untuk adik-adik semuanya untuk tetap aktif di eskul maupun di ekstraknya begitu ya, berupa organisasi dan juga harus aktif di sekolah. Begitu aja dari Bapak tentang materi pengenalan lingkungan sekolah yang Bapak cantumkan materi dan juga eskul-eskul yang kita miliki. Ya, adapun guru-guru nanti sama kakak-kakak kelasnya akan dibuat slide video yang dimana akan dijelaskan ini adalah foto Pak Jamil, ini adalah foto Bu Rika, ini adalah foto Pak Sony, ini adalah foto Pak Marjali, ini adalah foto Pak Asep, beliau sebagai guru apa, beliau sebagai apa di sekolah, insya Allah akan ditayangkan oleh kakak-kakak kelas. Dari Bapak untuk pengenalan lingkungan sekolah, ini cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, selamat menikmati, tetap stay tune di YouTube-nya SMA Negeri 21, jangan lupa di-share, di-like, and subscribe. Dan juga adik-adik jangan lupa semangat terus belajarnya, walaupun belajarnya masih dalam tahap pandemi. Tetap jaga kesehatan di rumah, jaga kondisi, insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.